Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sapaan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu, sebab kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Anda pernah didiamin? Ya, didiamin itu gak enak banget rasanya ya. Ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan. Bahkan hati pun tidak merasa terberkati, tidak merasa sukacita menjalani hari-hari kehidupan kita. Memang yang namanya didiamin itu sangat-sangat menyakitkan dan sangat-sangat menyedihkan. Makanya kalau itu menyakitkan, jangan pernah mendiamin seseorang atau mendiamin mungkin seruan atau teriakan orang untuk terlebih meminta pertolongan untuk setiap kita di dalam kehidupan ini. Saudaraku, sahabat terbaikku, bukankah itu juga yang diungkapkan oleh seorang Daud ketika dia mengatakan, jika Engkau tetap membisu terhadap aku. Sekali lagi, jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Janganlah berdiam. Bahkan Daud merasakan didiamin Tuhan itu menurutnya itu adalah kematian baginya. Itu adalah sesuatu yang menyesakkan di dalam dirinya. Itu sebabnya dia mengatakan seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini benar ditulis oleh seorang Daud, dan dia memohon kepada Tuhannya agar Tuhannya mendengarkan seruannya dan meresponnya dengan kasih dan belas kasihan Tuhan Allah. Sebab apa? Melalui ayat yang pertama, kita melihat Daud mengungkapkan ketergantungan yang sangat kepada Tuhan. Dan dia sangat memohon agar Tuhan tidak diam membisu, tidak diam mendiam. Artinya, agar Tuhan tidak mengabaikan seruan dan permohonannya. Daud, saudaraku dalam kasih Tuhan, menyatakan kekhawatirannya. Kalau Tuhan tidak menjawabnya, ia seperti seorang yang turun ke liang kubur, kematian, mati. Ada hati, ada orang, ada pribadi yang merasa hampa, putus asa, dan terpisah dari kehadiran Tuhan. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan, di ayat yang kedua kita melihat tak jemu-jemunya, tak lelah-lelahnya, Daud berteriak, berseru, dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan teriakannya, agar Tuhan menanggapi. Jangan dong cuekin aku. Berulang-ulang Daud mengungkapkan itu. Bahkan ia mengangkat tangannya, bahkan ia menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah menjadi ketergantungan di dalam kehidupannya. Dan tentu saja
Di balik itu semua, Daud mengakui kemahakuasaan dan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Dan hanya Allah. Tidak ada yang lain sumber kekuatan yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan kepedulian, kasih, dan kesetiaan di dalam kehidupannya. Mungkin kita bertanya, kenapa Daud menuliskan hal ini? Memang tidak secara eksplisit dikatakan apa yang mengancam dia atau bahaya apa yang sedang ada menerpanya. Tapi Daud jelas menuliskannya sebab dia merasakan adanya ancaman, adanya bahaya. Yang kedua, adanya merasakan kesulitan dan penderitaan menjalani kehidupannya. Dan keinginan untuk mendapatkan pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan itu yang dia serukan. Sebab apa? Daud merasa dia hanya tergantung kepada Tuhan Allahnya dalam kehidupan. Maka benarlah, maka terkait sekali dengan nama minggu kita saat ini, di mana kita berada di dalam minggu Rogate. Rogate dalam kata Latin itu tidak lain adalah mohonlah, bermohon. Artinya apa? Minggu Rogate menekankan pentingnya berdoa sebagai sarana untuk memohon kepada Tuhan atas setiap kebutuhan, atas setiap seruan kita di dalam kehidupan ini. Ini mencerminkan ada semangat untuk tetaplah berdoa, bermohon kepada Tuhan, dan memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita, dan mengakui bahwa ketergantungan kita hanya di dalam Tuhan. Lihatlah apa yang disampaikan oleh Daud ini. Daud berseru, itu artinya apa? Penting sekali doa itu kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kepercayaan Daud yang mutlak seutuhnya kepada Tuhan. Kalau dia tidak meyakini Tuhan, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, kalau dia tidak beriman kepada Tuhan, dia tidak akan berseru kepada Tuhan Allah. Lalu kita melihat bagaimana Daud seutuhnya tergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan. Sebabnya Tuhan lain menjadi andalan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kaitan tema kita pada saat ini? Kaitan tema yang pertama, ketika tema kita mengatakan setiap orang yang meminta akan menerima. Apa yang bisa kita kaitkan dengan tema itu? Yang pertama sekali, kepercayaan pada janji Tuhan. Daud menunjukkan kepercayaan yang sangat bahwa Tuhan akan mendengarkan dan merespon setiap doanya. Ini mencerminkan prinsip bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan iman, di sana ada kekuatan iman percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan mengabulkan doa-doa kita di dalamnya. Yang kedua, kaitan temanya tidak lain adalah adanya kesungguhan dan ketergantungan di dalam doanya. Daud mengungkapkan kesungguhan itu. Digambarkan begitu luar biasa kesungguhan Daud. Bahkan berulang kali dia berdoa, bermohon kepada Tuhan. Yang ketiga, kaitan tema tidak lain adalah doa yang jujur kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan teriakan Daud dan pasti akan merespon. Itu artinya apa? Tuhan akan responsif terhadap setiap seruan kita. Ketika di dalamnya ada kesungguhan dan dalamnya ada kejujuran. Untuk setiap kata-kata yang keluar dari hati dan mulut kita kepada Tuhan. Lalu hal apa yang keempat? Tidak lain adalah adanya konteks keselamatan abadi. Meskipun Mazmur ini ditulis dalam situasi kebutuhan fisik atau situasi tertentu, tapi di sini kita melihat dengan tema kita setiap orang yang meminta akan menerima. Tentu saja yang meminta di dalam Tuhan akan menerima apa yang Tuhan berikan. Tidak lain adalah ada janji keselamatan yang abadi di dalamnya, bahwa yang meminta dengan kesungguhan kepada Tuhan akan menerima di dalam hidupnya. Lalu saudaraku dalam kasih Tuhan,
Sudahkah kita selalu berada di dalam rogate itu, berdoa, meminta, memohon, dan mengucapkan syukur, dan memiliki ketergantungan yang sangat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Itu menjadi refleksi, menjadi pertanyaan seutuhnya kepada setiap kita. Lalu, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui nats firman Tuhan saat ini? Hal yang pertama refleksi bagi kita adalah keberanian di dalam berdoa. Daud menunjukkan keberanian dan ketekunannya kepada Tuhan. Itu sebabnya tetaplah berdoa. Sebagaimanapun situasi yang kau alami, baik suka dan duka, berdoa, berdoa, dan berdoalah. Yang kedua, milikilah ketergantungan seutuhnya sepenuhnya kepada Tuhan. Daud menyatakan ketergantungan itu, bahwa dia hanya memohon, berlindung, dan berada di dalam Tuhan. Ketika segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tergantung penuh kepada Tuhan Allahnya, tidak kepada dunia ini, tidak pada kuasa-kuasa atau penguasa-penguasa dunia ini. Lalu apa yang ketiga? Kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Kalau tema kita mengatakan bahwa setiap yang meminta menerima, di sana ada kekuatan, percayalah kepada kehendak Tuhan. Benar, kita akan menerima. Tapi satu hal yang pasti, imanilah bahwa apa yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang engkau butuhkan, bukan apa yang engkau minta di dalam kehidupanmu. Lalu yang keempat, seperti kalimat pembuka saya tadi, kalau kita tahu begitu menyakitkan, didiamin, dicuekin, jangan pernah menyuekin atau mendiamkan setiap seruan atau permintaan tolong atau tindakan kasih yang diserukan oleh orang lain di dalam kehidupan kita, oleh dunia ini. Bergegaslah, berikanlah yang terbaik. Lalu apa yang kelima? Milikilah kesungguhan di dalam berdoa. Kalau firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa, itu artinya apa? Selalulah sungguh-sungguh di dalam doamu. Dan mintalah Roh Kudus yang tuntun permintaan, seruanmu, ungkapanmu kepada Tuhan. Sebab apa? Bersumber dari Rom 8 ayat 26 itu. Sebenarnya kita tidak tahu juga apa yang mau kita minta, apa yang kita butuhkan bahkan. Tapi percayalah, Roh Kudus akan beri kekuatan dan mengajarmu untuk mengungkapkan. Bahkan ketika engkau diam 1000 bahasa, Roh Kudus akan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka percayalah, tetaplah berdoa, dan berdoalah. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Dan kami selalu meminta kepada Tuhan, bukan karena berada di dalam kesulitan saja, tapi juga di dalam bahagia, suka dan duka. Kami tetap tergantung kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.